Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina dengan NIM 1933768 dari kelompok J, ingin mempresentasikan tentang sistematika dari proposal business plan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sistematika proposal business plan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu business plan dan apa kegunaannya. Nah, yang dimaksud dengan business plan adalah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan dijalankan dan strategi apa yang akan digunakan untuk meraihnya. Adapun kegunaan dari business plan adalah sebagai berikut. 1. Panduan dalam membuat keputusan. Kedua, meyakinkan investor. Dan ketiga, sarana komunikasi dengan stakeholder. Setelah kita mengetahui apa itu business plan dan bagaimana kegunaannya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistematika proposal business plan yang baik. Adapun sistematika proposal business plan adalah sebagai berikut. Pertama, executive summary merupakan uraian singkat yang menjelaskan tentang konsep atau isi dari proposal business plan yang maksimalnya adalah 1 halaman. Sistematika kedua yang harus ada dalam proposal business plan adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini, proposal harus menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, latar belakang atau motivasi dalam menjalankan usaha. Yang kedua, justifikasi pemilihan objek usaha. Dan yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai dalam menjalankan usaha. Dalam proposal business plan adalah analisis produk. Produk dapat berupa barang atau jasa. Produk harus mempunyai keunggulan dari produk lain serta mempunyai inovasi baru. Nah, dalam analisis produk ini harus menjelaskan 3 hal. Yang pertama, jenis dan nama produk serta karakteristik dari produk. Kedua, keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, keterkaitan dengan produk lain, termasuk dalam hal perolehan bahan baku. Sistematika yang keempat dalam proposal business plan adalah analisis pasar. Pada bagian ini, proposal harus menjelaskan mengenai analisis potensial dan analisis peluang terserapnya produk kita di pasar, serta strategi yang akan digunakan atau diadopsi agar produk kita dapat bersaing dengan produk lainnya. Dalam analisis pasar ini harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, potensi konsumen potensial. Yang kedua, pesaing dan peluang pasar. Yang ketiga, potensi dan segmentasi pasar. Keempat, media promosi yang akan digunakan. Yang kelima, target atau rencana penjualan per tahun. Dan yang keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Bagian kelima dalam proposal business plan adalah analisis produksi atau operasi. Pada bagian ini, proposal harus menjelaskan bagaimana produk tersebut dihasilkan. Dalam analisis produksi atau operasi mencakup 2 hal. Yang pertama, ketercukupan dan kontinuitas bahan baku, bahan penolong, dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, proses produksi atau operasi, serta jumlah produk yang akan dihasilkan dalam 1 tahun. Sistematika yang keenam dalam proposal business plan adalah analisis keuangan. Pada analisis keuangan ini harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, investasi yang diperlukan atau kebutuhan modal dan kebutuhannya. Yang kedua, penentuan harga pokok penjualan. Yang ketiga, rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Yang keempat, rencana laporan laba atau rugi. Sistematika proposal yang ketujuh dalam proposal business plan adalah analisis sumber daya manusia. Dalam analisis sumber daya manusia ini mencakup 4 hal. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi jabatan.
Yang keempat, sistem penggajian dan kompensasi. Yang kedelapan, dalam sistematika proposal business plan adalah rencana anggaran biaya. Dalam rencana anggaran biaya tersebut mencakup dua hal. Yang pertama, kebutuhan investasi. Yang kedua, kebutuhan modal kerja. Di dalam proposal business plan terdapat 8 sistematika yang harus kita ikuti agar proposal business plan kita baik serta dapat diterima investor. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, analisis produk. Yang keempat, analisis pasar. Yang kelima, analisis produksi atau operasi. Yang keenam, analisis keuangan. Yang ketujuh, analisis sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, rencana anggaran biaya. Diharapkan setelah kita mengetahui sistematika tersebut, kita dapat lebih memahami serta dapat mengaplikasikannya dengan baik. Sekian, terima kasih. Profil usaha yang baik berisi rincian informasi penting tentang usaha yang Anda lakukan, sehingga pembacanya dapat memahami tentang usaha, kinerja bisnis, dan prestasi usaha. Oleh karena itu, profil usaha juga bisa digunakan untuk menarik investor ataupun pelanggan. Adapun komponen penyusunan profil usaha, yang pertama ada logo. Logo harus dapat mewakili visi misi, produk dan jasa ataupun prinsip bisnis Anda. Yang kedua adalah latar belakang serta visi misi perusahaan. Yang ketiga ada sejarah bisnis dan pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu. Dan keempat, nama bisnis atau perusahaan. 5. Deskripsi produk atau layanan bisnis yang ditawarkan. Yang keenam ada target pasar. 7. Alamat perusahaan yang dapat dituju. Dan 8. Strategi pemasaran. Nah, informasi yang ada pada profil bisnis harus disusun secara sistematis, detail, dan menarik agar dapat menarik investor ataupun pelanggan. Sekian. Baiklah, materi yang pertama yaitu market share. Market share adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Bagian dari total penjualan dalam kaitannya dengan pasar atau industri tempat perusahaan beroperasi. Untuk menghitung pangsa pasar atau perusahaan, pertama-tama tentukan periode yang ingin Anda periksa. Ini berupa kuartal fiskal, tahun, atau beberapa tahun. Selanjutnya, hitung total penjualan perusahaan selama periode tersebut, kemudian cari tahu total penjualan industri perusahaan tersebut. Terakhir, bagi total pendapatan perusahaan dengan total penjualan industrinya. Keuntungan dari market share. Investor atau analis memantau kenaikan dan penurunan pangsa pasar atau market share dengan hati-hati karena ini dapat menjadi tanda daya saing relatif dan produk atau layanan perusahaan. Seiring pertumbuhan total pasar untuk produk dan layanan, perusahaan yang mempertahankan pangsa pasarnya meningkatkan pendapatan pada tingkat yang sama dengan total pasar. Dampak yang kedua yaitu dampak market share. Perubahan pangsa pasar atau market share memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja perusahaan dalam industri yang matang atau siklus di mana terdapat pertumbuhan yang rendah. Sebaliknya, perubahan market share berdampak lebih kecil pada perusahaan dalam industri yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan dapat meningkatkan market share. Yang pertama yaitu dengan cara teknologi baru. Inovasi adalah salah satu metode di dalam perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar atau market share. Yang kedua yaitu kesetiaan pelanggan. Dengan memperkuat hubungan pelanggan, perusahaan melindungi pangsa pasar atau market share mereka yang ada dengan mencegah pelanggan saat ini melompat dari kapal ketika pesaing mengeluarkan penawaran baru yang panas. Yang ketiga yaitu karyawan berbakat. Perusahaan dengan pangsa pasar tertinggi di industrinya hampir selalu memiliki karyawan yang paling terampil dan berdedikasi. Memiliki karyawan terbaik mengurangi biaya yang terkait dengan pergantian karyawan dan pelatihan.
dan memungkinkan perusahaan mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk fokus pada kompetensi inti mereka. Yang keempat yaitu akuisisi. Terakhir, salah satu metode paling pasti untuk meningkatkan pangsa pasar adalah mengakuisisi pesaing. Dengan demikian, perusahaan mencapai dua hal. Ini memanfaatkan basis pelanggan yang ada dari perusahaan yang baru diakuisisi, dan itu mengurangi jumlah perusahaan yang berjuang untuk sepotong kue yang sama persatu. Baiklah, materi yang kedua yaitu pengertian aspek keuangan. Pengertian aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Apa yang terjadi bila dalam studi kelayakan bisnis tidak ada evaluasi aspek keuangan? Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan aspek keuangan, akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan suatu usaha, di mana perlu diperhitungkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan dan dibandingkan dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, ketersediaan dana, kemampuan proyek, membayar kembali dana itu dengan rentan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, serta untuk menilai apakah ke depannya proyek akan terus berkembang atau justru berhenti. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang strategi dan kebijakan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Definisi strategi yang pertama ini dikemukakan oleh salah satu orang pakar ilmiah yang mengatakan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di lain pihak lagi, strategi ini dirumuskan untuk menggalang berbagai sumber daya perusahaan dan mengarahkannya ke pencapaian visi perusahaan. Tanpa strategi yang tepat, maka sumber daya perusahaan akan terhambur konsumsinya, sehingga akan berakibat pada kegagalan perusahaan dalam mewujudkan visinya. Perusahaan, penggunaan sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, tetapi juga dapat menciptakan sesuatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di perusahaan. Nah, sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting adalah komitmen perusahaan. Di dalam sistem secara umum ini memiliki beberapa peranan dalam perusahaan, di antaranya yang pertama adalah minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Saat ini, jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain-lain. Selain itu, kehadiran teknologi informasi merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, terdapat 4 cara untuk mengurangi biaya operasional melalui penerapan sistem informasi, yakni eliminasi proses yang dirasa tidak perlu, simplifikasi proses, integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis, serta otomatisasi proses. Lalu poin yang ketiga adalah added value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Lalu poin yang keempat yang terakhir adalah create new realities. Pesatnya, teknologi internet menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan maraknya penggunaan e-commerce, e-loyalty, e-customer, dan lain-lain. Dan dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi ini.
Nah, perencanaan strategi sistem informasi ini sangat diperlukan agar sebuah organisasi dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian dan penerapan sistem informasi manajemen, serta memaksimalkan hasil investasi dari teknologi informasi. Nah, sebuah sistem informasi yang baik akan membantu sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan rencana bisnisnya. Dengan demikian, proses strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif dalam untuk meningkatkan performa bisnis. Strategi sistem informasi dipengaruhi oleh strategi-strategi lain yang diterapkan perusahaan dan selalu memiliki konsekuensi. Tantangan implementasinya, yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakan setiap harinya. Yang kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses, sehingga pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru lagi. Lalu hambatan yang ketiga, pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna yang hanya disibukkan dengan kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikutinya, tetapi pada kenyataannya semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Alasannya, mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen adalah karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi, menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol, meminta keahlian dalam mengambil risiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Selanjutnya tentang tantangan manajemennya. Nah, yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Nah, pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali dari investasi sistem informasi tersebut. Ternyata, salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Lalu perencanaan bisnis teknologi informasi. Nah, proses perencanaan bisnis teknologi informasi ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, pengembangan strategi. Pengembangan strategi berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Contohnya menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem e-bisnis inovatif yang berfokus pada nilai pelanggan dan bisnis. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya. Mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola atau melakukan outsourcing atau sumber daya teknologi informasi perusahaan, termasuk personal SI, hardware, dan software. Lalu yang ketiga, arsitektur teknologi. Membuat pilihan teknologi informasi strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha bisnis atau teknologi informasi. Baik, yang kedua yaitu materi tentang pemasaran. Nah, pemasaran ini suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau sekelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran. Ada 2 jenis. Yang pertama, STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Lalu yang kedua, marketing mix, itu dibagi menjadi beberapa, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai produksi barang dan jasa serta analisis persaingan dan resiko. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah yang baru. Manfaat atau faedah yang baru ini terdiri dari form utility atau suatu produk akan lebih berguna bila mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kayu akan lebih berguna jika diubah menjadi bentuk meja, kursi, atau lemari. Yang kedua adalah place utility atau suatu produk akan lebih berguna bila mengalami perpindahan tempat. Contohnya hasil pertanian akan lebih berguna jika dibawa ke perkotaan.
Yang ketiga adalah time utility, atau suatu produk akan lebih berguna bila terjadi pergantian waktu. Contohnya, jas hujan yang akan lebih berguna ketika dipakai saat musim hujan. Macam-macam barang berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya. Yang pertama adalah barang konsumen, adalah barang atau jasa yang biasa langsung dinikmati oleh konsumen tanpa harus diolah lagi. Sedangkan barang industri adalah produk yang dibeli oleh suatu industri untuk diproses lebih lanjut untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua adalah jasa. Jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud tertentu serta tidak mempunyai sifat-sifat fisik tertentu. Ciri-ciri jasa yang pertama adalah tak berwujud. Jasa yang sifatnya tidak berwujud, tidak bisa dilihat dan diraba sebelum dibeli. Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas dari jasa yang akan dibeli, konsumen harus mencari informasi. Selanjutnya adalah berubah-ubah. Kualitas jasa berbeda-beda tergantung dari siapa yang menyediakan jasa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan. Yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak bisa dipisahkan hubungannya antara produsen dan konsumen. Contohnya yaitu karyawan hotel sebagai penyedia jasa tidak bisa dipisahkan dengan tamu hotel sebagai pengguna jasa. Selanjutnya adalah dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali di lain waktu. Contohnya adalah ketika kursi yang tidak laku di pesawat terbang tidak bisa dijual pada penerbangan berikutnya. Jadi kursi itu akan tetap kosong. Selanjutnya adalah perencanaan proses produksi barang dan jasa. Perencanaan proses produksi barang dan jasa adalah perencanaan mengenai pembuatan barang atau jasa dan beberapa jumlah yang segera diproduksi pada periode yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa adalah, yang pertama adalah manfaat produksi bagi konsumen, yang kedua adalah permintaan produksi terhadap produk, yang ketiga adalah keuntungan dari penjualan produk, keempat adalah fasilitas operasi proses produk, yang kelima adalah kekuatan pesaing, yang keenam adalah kemampuan distribusi, yang ketujuh adalah pengembangan produk pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah analisa pesaing. Keberhasilan bisnis salah satunya ditentukan oleh kemampuan memahami pesaing. Output dari kemampuan tersebut menopang manajemen dalam memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana posisi di antara pesaing. Analisis persaingan bersifat dinamis. Pesaing dideskripsikan dan dianalisis. Pesaing dievaluasi serta kemudian tindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. Di pasar, kita dapat membedakan 4 tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama adalah persaingan merek, yang kedua adalah persaingan industri, yang ketiga adalah persaingan bentuk, yang keempat adalah persaingan generik. Selanjutnya adalah tujuan dari analisis pesaing, yaitu adalah yang pertama memahami arti perubahan karena perubahan itu penting, yang kedua adalah mengetahui arti dari pesaing, yang ketiga adalah dapat mengidentifikasikan pesaing, yang keempat adalah dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Yang kelima adalah dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat oleh pesaing. Yang selanjutnya adalah mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing, juga mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Yang selanjutnya adalah materi mengenai analisis resiko. Analisis resiko dalam menjalankan usaha meliputi analisis aspek keuangan, analisis aspek resiko sumber daya manusia, analisis aspek potensi pasar, analisis aspek produk, analisis aspek pelanggan, analisis aspek persaingan, analisis aspek bahan baku atau bahan produksi, dan analisis aspek pemasaran.
Yang pertama adalah analisis aspek keuangan. Modal atau aspek keuangan pada hakikatnya merupakan faktor pelengkap dalam kegiatan berusaha. Sedangkan salah satu kunci keberhasilan usaha bukan terletak pada banyaknya modal, tetapi jumlah modal yang tepat dan penggunaan yang tepat. Yang kedua adalah analisis aspek resiko sumber daya manusia. Analisis risiko sumber daya manusia ini terbagi atas 4. Yang pertama risiko eksekutif, puncak dengan pekerja inti dalam perusahaan. Yang kedua adalah risiko dalam hubungan industri dan perselisihannya. Yang ketiga adalah risiko pada karyawan perusahaan. Yang keempat adalah risiko tidak beretika di dalam bekerja dan cara bisnis. Yang ketiga adalah analisis aspek potensi pasar. Analisis aspek potensi pasar berhubungan erat dengan terdapat perang harga produk yang terjadi antar sesama produsen sejenis atau serupa, yaitu terdapat kegiatan inovasi produk, terdapat kampanye produk atau promosi secara agresif. Yang ketiga adalah terdapat dampak dari kapasitas produk. Yang keempat adalah terdapat pasar berbentuk oligopoli. Yang kelima adalah analisis aspek pelanggan. Analisis aspek pelanggan terhadap perubahan perilaku para pelanggan, yaitu pertama, wirausahaan harus waspada atas sikap pelanggan terhadap respon produk yang akan dibeli. Yang kedua adalah terdapat pengembalian produk oleh pelanggan akan meningkat. Yang ketiga adalah terdapat penjualan produk kepada pelanggan merupakan bukti keberhasilan usaha. Yang keempat adalah wirausaha harus memeriksa apakah ada penurunan dalam penjualan produk. Yang kelima adalah wirausaha harus menambah kontak dengan para pelanggan baru. Yang keenam adalah wirausaha harus cepat mengambil tindakan agar pengembalian situasi negatif. Yang keenam adalah analisis aspek pesaing. Strategi yang dipakai wirausaha agar memenangkan persaingan pasar diantaranya yang pertama adalah kualitas produk yang memuaskan konsumen, pelayanan terhadap konsumen. Yang ketiga adalah harga produk yang disukai oleh konsumen. Yang ketujuh adalah analisis aspek bahan baku atau bahan produksi. Dalam menganalisis aspek bahan baku atau bahan produksi, wirausaha harus mempertimbangkan yang pertama adalah tersedianya bahan baku secara kontinu, yang kedua adalah sifat bahan baku yang dihasilkan, yang ketiga adalah kemudahan dalam bisa